Halo semuanya, selamat datang di PPI Pod. Saya Taruni Madia Najwa Alia Putri. Di hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman kemarin yang telah kita kumpulkan di Instagram. Nah, udah gak sabar kan? Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber spesial kita yang mana tentunya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk itu kita sapa, halo Kak Andre. Hai. Halo Kak Vanessa. Hai, Gimana nih kabarnya? kabar baik nih. Buat kalian yang puasa tetap harus semangat dan jaga mood dong pastinya. Pasti semangat dong, apalagi sekarang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang dari Instagram. Alangkah lebih baiknya kita Kak Andre dan Kak Vanessa bisa memperkenalkan diri lebih dalam dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan Sobat PPI, nama saya itu Andre Marganda Istanggang. Saya asal Medan, program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Untuk saat ini saya berada di tingkat 2 atau Taruna Madya. Perkenalkan Sobat PPI, saya Vanessa Laura, asal saya dari Ponorogo. Saat ini saya tingkat 2 dari PPI Madiun dan program studi Teknologi Bangunan dan Jalan Perkeretaapian. Baik, untuk itu kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu untuk pertanyaan yang pertama ada dari Nafis __, yaitu mau daftar tapi masih bingung mau ngambil jurusan apa. Ini bisa dijawab nih Kak Vanessa. Nah, dari PPI sendiri membuka 4 program studi. Yang pertama, Teknologi Bangunan dan Jalan Perkeretaapian. Yang kedua, Teknologi Elektro Perkeretaapian. Yang ketiga, Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Dan yang terakhir, Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Fahmi _XZX17. Pertanyaannya, persyaratan masuk PPI apakah? Dari Kak Andre bisa dijawab? Baik, Kak Fahmi, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa aja sih persyaratan untuk masuk ke Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun? Yang pertama, sebagai persyaratan umum, yang pasti warga negara Indonesia. Yang kedua, masalah umur minimal 16 tahun, maksimal 23 tahun per 1 September. Untuk urusan nilai yaitu minimal 70 untuk skala 10 sampai 100, untuk skala 1 sampai 4 2,8, untuk skala 1 sampai 10 yaitu 7,0. Tapi untuk pendaftaran kali ini seluruh nilai yang skalanya dari 1 sampai 4, 1 sampai 10 itu harus dikonversikan ke skala 10 sampai 100. Untuk cara-caranya bisa dilihat di sipencatar.ppi.ac.id. Berikutnya itu tinggi badan. Tinggi badan pria itu minimal 160, untuk wanita 155. Tetapi ada perbedaan untuk prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Untuk prianya itu minimal 165 dan untuk perempuan itu 160. Yang berikutnya itu persyaratannya itu sehat secara jasmani dan rohani, lalu penglihatan itu normal, tidak buta warna secara parsial maupun total. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari PRTVYI _. Pertanyaannya, maksimal usia berapa ya Min kalau mau daftar? Nah, untuk minimal usianya 16 tahun dan maksimalnya 23 tahun per 1 September 2025. Pertanyaan berikutnya dari Raffi Yanov. Halo Kak, saya izin bertanya, mata minus dan berkacamata bisa masuk PPI Madiun tidak? Itu merupakan pertanyaan yang bagus. Tadi sudah dijawab juga untuk persyaratan. Untuk mata minus itu maksimal itu visus 6/15, di mana penjelasannya itu bagi orang normal itu dia bisa melihat jarak 15 meter. Lalu bagi teman-teman yang memiliki visus 6/15 berarti artinya teman-teman itu hanya bisa melihat maksimal jarak 6 meter. Terus itu bisa beraktivitas tanpa menggunakan kacamata ataupun kontak lens. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fikri.ftrhmnf. Pertanyaannya, untuk penderita buta warna parsial, apakah bisa mendaftar untuk menjadi taruna PPI? Untuk pertanyaan ini, mohon maaf ya Kak, untuk PPI sendiri
yang penyakit buta warna maupun buta warna parsial maupun total tidak menerima toleransi untuk penderita buta warna. Pertanyaan selanjutnya dari user_Turun. Berkas apa saja yang disiapkan buat pendaftaran sama minimum nilai buat mendaftar? Dari Kak Turu saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu harus menyediakan pas foto 4x6, yaitu ukuran 400 dikali 600 pixel. Lalu ukuran minimal itu yaitu 300 KB, maksimal 500 KB dengan format JPG. Yang kedua yaitu KTP. KTP bagi yang umur 17 yang sudah memiliki KTP bisa langsung menyerahkan KTP. Tetapi bagi yang umur 17 tetapi belum memiliki KTP, silahkan pergi ke kantor kependudukan untuk meminta surat keterangan atau surat pembuatan KTP. Bagi yang umur 16, umur yang minimal untuk pendaftaran, silahkan menyerahkan itu kartu keluarga. Untuk berkas berikutnya itu yang pastinya kartu keluarga juga. Terus surat pernyataan pendaftaran untuk jalur mandiri bisa diunduh di sipencatar.ppi.ac.id. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kia Hir. Mau bertanya Kak, untuk tes kesehatan meliputi apa saja ya? Nah, untuk tes kesehatan sendiri meliputi medical check-up. Yang pertama ada THT, ada tinggi badan, berat badan, jantung, paru-paru, dan kesehatan lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Adinata_Muhammad, itu tes SMAPTA-nya meliputi apa saja ya Min? Untuk tes SMAPTA ada 4 tahapan. Yang pertama lari 12 menit, semakin jauh rekan-rekan dari yang di rumah itu lari, maka semakin baik nilainya. Terus push up 1 menit, sit up 1 menit, lalu yang terakhir yaitu shuttle run sebanyak 3 kali. Pertanyaan selanjutnya dari mal_180. Izin bertanya, untuk PPI Madiun ini berapa lama kuliahnya? Untuk di PPI sendiri, Diploma 3 PPI Madiun selama 3 tahun. Pertanyaan selanjutnya dari Laihan Alfari S. _. Pertanyaannya, Min, kalau nanti dibuka pendaftaran untuk mandiri dan Polbit, apakah bisa mencoba daftar keduanya? Yang pasti bisa dong. Biasanya untuk pendaftaran kedinasan itu, terutama Politeknik Perkeretapan Indonesia Madiun, diawali dari mandiri terlebih dahulu. Untuk SMAPTA sendiri itu hanya ada 4 itu ya Kak. Untuk renang ataupun pull up sendiri itu tidak ada tesnya ya? Untuk kedinasan Politeknik Perkeretapan Madiun tidak terdapat kesemaptaan pull up ataupun renang. Jadi hanya terdapat 4 poin, yaitu hanya lari 12 menit, push up 1 menit, sit up 1 menit, dan shuttle run sebanyak 3 kali. Untuk Kak Andre sendiri nih, dulu pas seleksi masuknya itu larinya berapa tuh jaraknya? Kebetulan sebelum saya coba kedinasan ya, PP Madiun, saya itu suka lari. Jadi saat daftar itu, saat tes SMAPTA, kebetulan saya dapat 3.250. Jauh ya, itu nilainya udah 100 lebih gitu ya Kak? Pasti dong. Iya. Untuk kakaknya sendiri tuh larinya dulu jarak berapa aja? Kalau aku sendiri larinya dapat 2.430. Itu udah maksimal dari perempuan ya Kak? Ya, udah maksimal nih. Keren. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang mana ini gak kalah menarik juga, dari Raihan Alfari S. Min, kalau nanti dibuka pendaftaran untuk mandiri dan Polbit, apakah bisa nih mencoba daftar keduanya? Gimana Kak? Pasti bisa dong. Untuk teman-teman yang dari rumah, bisa mendaftar jalur mandiri maupun jalur Polbit. Karena untuk websitenya itu berbeda, tidak sama. Jadi bisa kedua-duanya. Beda websitenya ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang nyambung atau berhubungan nih dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan dari Faisal Adi Pratama. Pertanyaannya, izin, kalau gugur di pendaftaran jalur Polbit, apakah bisa lewat jalur mandiri? Nah, apabila kalian gugur di jalur pola pendidikan, kalian bisa mendaftarkan diri Anda pada jalur mandiri. Untuk saat ini, PPI Madiun sendiri juga membuka jalur mandiri pada tahun 2025 gelombang 1. Kebetulan nih,
Kak Andre dari jalur apa ya? Kalau boleh tahu. Waduh, kebetulan saya dari jalur pola pembibitan. Kalau Kak Vanes? Nah, kebetulan saya dari jalur mandiri. Iya. Lengkap ya, ada dari jalur pola pembibitan dan ada dari mandiri. Pertanyaan dari enggar__, apakah ada biaya yang dikeluarkan selama masa pendidikan? Bisa dijawab nih, boleh Kak Vanes. Pastinya ada biaya untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun di PPI Madiun. Yang pertama yaitu biaya permakanan dan laundry. Yang kedua, ada biaya semester untuk jalur yang mandiri. Yang ketiga yaitu adanya biaya badan tukar. Dan yang keempat, ada biaya pakaian dinas Taruna. Untuk biaya, kan kita ini tinggal di asrama ya Kak. Untuk biaya asrama sendiri itu apakah ada atau enggak? Gimana? Untuk biaya asrama itu full gratis, jadi tidak ada biaya untuk asrama. Jadi biayanya itu hanya untuk yang 4 poin tadi. Enak ya berarti di sini. Enak dong. banget. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari Rizky Ihsan_31. Apakah lulus di PPI Madiun langsung dipekerjakan? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih Kak. Gimana? Pertanyaan sangat baik. Saya akan menjawab ya. Untuk yang jalur pola pembibitan, setelah lulus mereka akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan untuk yang jalur mandiri, setelah lulus mereka harus mengikuti rekrutmen dari stakeholder. Tapi jangan khawatir, untuk PP Madiun itu memiliki kerjasama yang sangat banyak untuk stakeholder-stakeholder yang ada di luar sana. Boleh nih contoh stakeholder yang dimaksud gimana nih untuk biasanya untuk yang pola mandiri ya Kak? Nah, stakeholdernya antara lain ada KAI, ada KCIC, LRT, dan MRT. Wah, ini udah masuk pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya cuma bisa dijawab oleh Taruna dan Taruni. Kebetulan ya, nih ada Taruna dan Taruni. Ini dari Fian Fah. PPI Madiun asik gak Min? Bisa dijawab nih untuk Kak Andre dan Kak Vanes. Dari Vanes dulu atau aku dulu? Sip dulu aja. Oh. Kalau dari saya itu simple aja, hanya ada 2 kata. Asik banget. Banget. Asik banget. Untuk dari Kak? Kalau dari aku, asik banget dong pastinya. Karena apa? Dosen di PPI Madiun itu asik-asik loh. Mata kuliahnya juga asik. Kalian juga bisa mengenal rekan-rekan kalian dari daerah dari Sabang sampai Merauke. Nusantara kecil kan? Iya, bener. Nusantara kecil. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman sekalian yang sudah dijawab oleh Kak Andre, Kak Vanes. Semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat menjawab semua kebingungan yang ada kemarin. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau mau jadi seperti kita, PPI Madiun membuka jalur mandiri gelombang 1 pada tanggal 10 Maret sampai 2 Mei 2025. Dan teman-teman yang ada di rumah bisa mendaftar ke web sipencatar.ppi.ac.id. Dan untuk teman-teman yang nggak mau nih ketinggalan informasi mengenai PPI Madiun, bisa follow di akun @PPI_Acit. Sampai jumpa di PPI Pod selanjutnya. PPI Madiun, muda, beda, bisa. Dadah!